Om Swastiastu, Rajang Semang Cening Budi, kecunduk malih dengan Kak Bemo niki. Para pemirsa, subscriber Kak Bemo, semoga Kak Bemo dapati dalam keadaan sehat walafiat, segar ogar tur mebekal. Kasih dulu Kak Bemo minum nih biar agak lancar. Silakan Cening Budi. Karena hari ini Kak Bemo akan mengisahkan cerita dalam buku Ramayana. Storytelling lagi Kak. Storytelling regarding Ramayana epic story ya. Nah, episode yang lalu sudah di Mahabharata, sekarang Ramayana. Kak Bemo ceritanya memang banyak kan ya. Akan mengambil epic ya, skin. Lahirnya Subali Sugriwa Kembar nih Kak Bemo ya. dan Dewi Anjani. Diberitakan kayak begitu. Subali dan Sugriwa. Sebelum Kak Bemo memulai cerita ini, ya, jangan lupa kita bilang apa itu? Satu balinya Kak Bemo jika yang mudah, jida dua mahal. Artinya Kisah yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, biar pemirsa semua mengetahui inti permasalahan tanpa mengurangi kisah cerita yang asli. mantap. Itu dikatakan mudah aja dua. Dikisahkan sekarang Cening Budi hidup di suatu pertapaan Resi Gotama. Resi Gotama dengan istrinya Indradi. Dewi Indradi di percobaan dalam hutan nih Kak Bemo. Pertapaan dalam hutan yang sangat asri, lebat, tapi indah. Memiliki putra dan putri, itu namanya Sangguarsi. Sangguarsa memiliki kakak kandung Dewi Anjani. Oh, Guarsa itu kembar kayaknya. Ya, berbentuk manusia normal dulunya Cening Budi. Mereka itu manusia kayak kita dulu. Sangguarsa, Sangguarsi dan Dewi Anjani gitu. Nah, suatu ketika Dewi Indradi, ibunya mereka itu kedapatan memperhatikan sebuah cupu manik. Sembunyi-bunyi ini. Mungkin dia rindu Dewi Indradi dengan si pemilik cupu. Dilihat lagi. Dilihatlah dengan anaknya itu bertiga. Sang Resi di mana nih Pak? Sang Resi ya mungkin lagi bertapa, lagi surya suwana, lagi bersih-bersih, lagi jauh. Nah, mungkin Dewi Indradi ini kan dulu pernah punya kisah cinta dengan Betara Surya. Hadiahnya itu cupu manik. Oh, CLBK ini Kak. Ya, sekarang ya cinta lama mungkin berkembang kembali. Walaupun dia sudah punya anak 3 kan, biasalah begitu. Nah, padahal Resi Gautama ini mengetahui kisah itu. Dari mana asal cupu manik itu, apa isinya. Nah, dipanggil ini. Nah, ini Kak Bemo merinding-merinding ini. Saya menceritakan kisah beliau. Diinterogasi, dipanggil ini Dewi Indradi, Cening Budi, sama Resi Gautama. Padahal Resi Gautama sudah tahu. Ini dengan mengecek kejujuran. Jujur nggak istri saya kan gitu. Di situ dia gemetar Dewi Indradi, Cening Budi. Ditanya suaminya dari mana asal usul cupu manik Astagina itu. Nah, mungkin dia udah berjanji tidak akan memberikan sumber yang ngasih kan gitu. Nah, di sini murka Resi Gautama. Padahal seorang resi tetap memiliki rasa ini. Rasa murka emosi lah. Nah, seketika itu keluarlah kutukan beliau, Cening Budi. Istri sendiri dikutuk karena tidak jujur. Kamu, walaupun kamu sudah melahirkan anak-anak saya, tapi kejujuran adalah hal utama yang saya pelihara. Kalau kamu tidak jujur, dari mana asal cupu manik ini, dan tetap kamu diam, seketika itu saya kutuk menjadi tugu. Istrinya langsung berubah menjadi tugu. Kayak bebaturan lah. Dan tugu itu dilempar dengan kekuatan kesaktian Resi Gautama ini. Ditendang, dilempar jauh. Sampai jatuhnya di perbatasan dengan negeri Alengka. Oh gitu ceritanya. Nah, dikisahkan sekarang 3 putra-putrinya ini walaupun kehilangan seorang ibu yang mereka cintai, tetap juga memperlukan cupu manik itu dan diketahuilah dengan Resi Gautama ayah mereka
Cupu Manik ini juga dilempar, Bud. Sekuat tenaga. Ini aja direbutin. Ini direbutin, apalagi ini Cupu Manik MacBook apa, iPhone apa perebutkan kan gitu dia. Marah dia. Apalagi punya orang. Punya orang lagi kan, Aisyah cemburu ya bercampur adul. Resi Gotama ini juga kan seorang manusia. Jatuhlah Cupu Manik itu dalam tanah kosong, sini Budi. Oh, jatuh dalam tanah kosong, seketika berubah menjadi sebuah telaga. Langsung. Ya mungkin kayak benturan komet lah, meteor. Puh. Nah di sini anaknya dua laki-laki ini, Warsi Dewi Anjani berlari karena tahu mereka dilemparkan ke arah itu. Tapi yang ditemukan adalah sebuah telaga. Seketika itu Warsi bercebur, Bud. Karena Cupu Manik mungkin di dalamnya bercebur dia. Dewi Anjani karena perempuan mungkin agak lama lah datang. Melihat telaga yang bening langsung membasuh mukanya nih. Minum membasuh muka, gatel ya, panas. Nah kemunculan beberapa menit, Guarsi berubah menjadi Subali. Guarsi menjadi Sugriwa gitu cerita. Jadi monyet mereka. Oh, jadi kera. Jadi kera. Berekor kan ya. Berekor ya persis kera. Ada abu-abu, ada agak hitam-hitam. Dewi Anjani yang membasuh muka ini sampai ke lengan. Nah, di situ dia berubah. Yang lain nggak ada bulunya. Yang nggak ada, nah, semuanya jadi manusia berkepala kera lah, Dewi Anjani. Nah, kalau sudah sadar mereka bertiga ini datang lagi menghadap bapaknya, Resi Gotama. Nah, di situ mungkin Resi Gotama sadar diri bahwa itulah sebuah kutukan kan begitu. Nah, diperintahkan ketiga anaknya ini untuk menyucikan diri bertapa semadi. Dewi Anjani memilih di Telaga Madinda dengan berendam lah sampai di bawah dagu. Suatu saat nanti akan dikisahkan Tarabayu melintas melihat lagi orang bertapa telanjang kan gitu. Air maninya jatuh di daun asam Jawa itu. Orang bilang. Dewi Anjani ini ibunya Hanoman ya? Ya, tidak sengaja menelan air mani dengan daun itu. Nanti akan KB mau kisahkan Dewi Anjani spesial dengan lahirnya Hanoman. Jadi Dewi Anjani bertapa di air segini, apa yang lewat itu dimakan ya? Ya, cuman mengandalkan itu ketika Betara Bayu lewat, tidak kuat menahan hawa nafsu, air maninya jatuh di daun. Daun inilah dimakan sehingga Dewi Anjani menjadi hamil, nanti akan lahir Hanoman. Sedangkan Subali bertapa di gunung Sungai Pringga. Nah, itu modelnya menggelantung sebagai kelelawar. Bertapa terbalik. Ya, bertapa terbalik ya. Apapun yang benda-benda hewan-hewan kecil itu yang dimakan, mungkin nyamuk, dedalu yang gitu. Sugriwa bertapa ya, di puncak gunungnya itu, di lokasi yang sama. Mengangkat kaki kayak gini, Bud. Kayak kijang. Diceritakan beberapa tahun ini mereka bertapa semadi sehingga nanti keluarlah petunjuk-petunjuk turun Begawan Narada namanya atas perintah yang guru untuk memberikan jalan-jalan petunjuk itu. Masing-masing kisah ini nanti Kak Bemo akan ceritakan bagaimana kisah Subali, bagaimana kisah Sugriwa diberi petunjuk Sayang Nerada untuk mengabdi dengan Sang Rama Dewa. Nah, dikisahkan nanti begitu. Ada sempat perang tanding ini salah sangka. Subalo Sugriwi ini diadiai oleh kesaktian yang maha sakti. Simbang lah. Karena nanti ada cerita masuk ke gua, bertarung di gua. Karena lama tidak keluar, ditutup batu. Ternyata kakaknya masih hidup. Nanti Kak Bemo ceritakan spesifik itu. Nah, hari ini Kak Bemo ceritakan kisah lahirnya Subali Sugriwa dengan Dewi Anjani. Nanti Dewi Anjani punya anak Hanoman, Subali punya anak Agada, itu siapa namanya lagi satu. Itu nanti Kak Bemo ceritakan spesifik. Kalau terlalu panjang, cerita tidak akan menarik. Nah, pemirsa juga merasa bosan kan gitu. Nah, dari mana datangnya ini, Bun?
burung gagak, memaling kelapa muda, kalau di Bali namanya orang tua memaling kun. Maling kun. Ya, satu bawa subesun. Jadi akhiri dengan para mesanti. Semoga pemirsa semua tidak bosan-bosan mengikuti channel KBMO. Bagi yang baru menemukan, jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng biar pemirsa semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari KBMO. Om Santi, Santi, Santi. Saya juga Oh. mohon pamit nih Kak Bemo ya. Ya, terima kasih Kak Cening Bemo. Budi. KBMO mau ngelanturang ngopi tuh.